Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini Bu Ova akan menjelaskan tentang pecahan. Ya, pecahan itu ada beberapa macam. Yang pertama ada pecahan biasa yang terdiri hanya dari pembilang dan penyebut. Lalu ada pecahan campuran, ada juga pecahan desimal, dan ada persen. Jadi ada 4 macam. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen atau per 100. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang kemarin, yaitu menyebutkan pecahan dari gambar berikut. Lalu melanjutkan operasi hitungnya, berapa operasi hitung penjumlahan pada pecahan. Nah, kemarin ini sudah buat tugas, ya, sudah dibuat tugasnya seperti ini. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan pembahasan soalnya. Kemarin masih ada beberapa anak yang masih keliru. Baik, kita mulai saja. Dari nomor 1. Perhatikan semuanya untuk nomor 1 ini. Di nomor 1, ini sebenarnya 1 lembar kertas. Ini adalah 1 lembar kertas. 1 lembar kertas ini dibagi menjadi 2 bagian. Satu berwarna putih, yang satu berwarna biru. Nah, kalau kertas ini dibuat menjadi pecahan, dituliskan dalam bentuk pecahan, maka bisa kita lihat sisi yang berwarna biru ini ada 1 bagian. Maka di bagian pembilang kita tulis 1. Karena sisi birunya hanya ada 1. Jadi sisi yang biru ini ada 1. Kita taruh di atas sebagai pembilang. Selanjutnya kita tulis tanda per atau tanda bagi. Sisi biru hanya ada 1, maka kita tulis 1 di bagian atas atau pembilang. Lalu kertas ini kan dibagi jadi 2, warna putih 1, warna putihnya 1, warna birunya 1, berarti ada 2 bagian. Maka karena ada 2 bagian, kita tuliskan di bawah atau sebagai penyebutnya kita tulis 2. 1 berasal dari 1 bagian yang diarsir atau yang diberi warna, dan 2 berasal dari jumlah kedua bagian ini. Karena kertasnya hanya dibagi menjadi 2, maka kita tuliskan di bagian bawah adalah 2. Kalau Bu Guru gambarkan, akan seperti ini. Ini terdapat 2 bagian. Ya, terdiri dari 2 bagian. Semuanya, maka kita tuliskan di bawah menjadi 2. Sedangkan yang atas hanya miliknya yang biru. Kalau yang bawah milik semuanya. Jumlah semua bagian ada 2. Sedangkan yang atas hanya yang diarsir. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya, untuk yang gambar kedua ini. Gambar kedua. Ada berapa bagian? Ada 1. Ini 1, juga birunya, putihnya ada lagi 1.
Berarti ada 1, 2, 3. Ada 3 bagian. Putih, biru, putih. Nah, kita mau menuliskan pecahannya. Bagaimana pecahannya? Oh maaf, ini Bu Guru ganti dengan warna biru ya. Kita ganti dulu dengan warna biru. Oke, ini punya warna biru. Birunya hanya ada 1, putihnya ada 2. Maka yang biru kita taruh di atas. Yang dikasih warna biru atau yang diarsir kita taruh. Ada berapa birunya? 1. Maka di atas ini kita tulis 1. Selanjutnya yang diberi lingkaran merah berarti jumlah keseluruhan. Jumlahnya ada berapa bagian? 1, 2, 3. Birunya juga dihitung ya. Putih dan biru dihitung semua. Berarti ada 1, 2, 3. Karena ada 3, maka kita tuliskan di bawah. Karena jumlah semuanya ada 3, maka kita tuliskan di bawah itu 3. 1 miliknya biru, 3 jumlah semua bagian. Jadi 1/2 ditambah 1/3. Berapa hasilnya? Kita harus menyamakan penyebut. Penyebut yang mana? Penyebut itu yang bawah. Yang penyebut itu yang bawah ini. Ini penyebut. Kalau yang atas namanya pembilang. Ini pembilang. Ini penyebut. Ini pembilang. Ini yang bawah penyebut. Nah, penyebutnya yang pertama 1/2. Berarti penyebutnya 2. Yang kedua 1/3. Berarti penyebutnya 3. Maka kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Carilah KPK-nya atau kelipatannya. Nah, mencari kelipatannya. Kelipatan dari 2 dan 3. Nanti cari kelipatan yang sama. 2 dan 3. Bu Guru tulis di sini kelipatan 2. Kelipatan 2 itu adalah 2, bisa dengan cara dikalikan. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Berarti kelipatan 2, yang keduanya 4. Terus 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Selanjutnya 3. Maka kita buat kelipatan 3. Kelipatan 3 itu bisa kita tuliskan 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. Dan seterusnya. Nah, dari kelipatan 2 dan kelipatan 3, kita lihat bersama. Perkalian satunya hasilnya 2 dan 3. Perkalian 2, 4 dan 6. Perkalian 3, 6 dan 9. Perkalian 4,
8 dan 12. Adakah yang sama? Angka yang sama di kelipatan 2 dan kelipatan 3? Ya, betul sekali. Ada yang sama. Yang sama adalah angka 6. Nah, angka 6 ini berasal dari 2 kali 3 dan 3 kali 2. Maka kita bisa gunakan kelipatan yang hasilnya 6 ini. Tulis menjadi penyebut. 6 dan 6. Nah, 6 ini yang bagian depan. Maka 1/2. 2 biar jadi 6. 2 biar jadi 6, maka dikalikan 3. Bu Guru ganti dulu warnanya biar membedakan perkaliannya. Berarti 2 kali berapa biar jadi 6? Kali 3. 2 kali 3, 6. Karena bagian penyebutnya dikalikan 3, maka pembilang juga dikali 3. Sama dengan penyebutnya. Nah, ini juga harus dikali 3. 2 kali 3 sudah ada 6. 1 kali 3, maka hasilnya 3. Maka kita tulis 3. Di sini kita isikan 3. Hasil dari 1 kali 3. Yang kedua adalah hasil dari 1/3. 3 menjadi 6. Maka tadi 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Maka ini dikalikan 6. Dikali 2. Dikali 2. Sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. Ini adalah hasil kalinya. Sedangkan yang ini, hasil kalinya adalah yang ini. Oke. Berikutnya, karena di bagian bawah dikali 2, maka atas juga kali 2. Atau pembilangnya juga ikut dikalikan 2. Nah, berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Di sini diisi 2. Ini kita isikan 2. Selanjutnya, kita lihat bersama. Penyebutnya sudah sama, 6 dan 6. Sehingga kita langsung bisa mengerjakannya. Karena syarat pecahan harus bisa ditambahkan atau dijumlahkan atau dikurangi jika penyebutnya sama. Itu bisa langsung kita kerjakan. Sehingga ini sudah sama, 6 dan 6. Maka tinggal dijumlahkan saja bagian atasnya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kita tulis 5 per 6 tidak ditambahkan 6, tapi langsung saja dituliskan 6. Karena 6 merupakan penyebut. Nah, ini adalah langkah cara untuk menyamakan penyebut dari gambar nomor 1. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan gambar nomor 2. Perhatikan baik-baik ya. Caranya sama seperti tadi. Gambar nomor 2 ini, kita lihat di gambar nomor 2 itu ada 2 gambar. Yang pertama ada gambar dengan warna putih 1 bagian
warna hijaunya 1, 1. Berarti warna putihnya 1, warna hijaunya ada 2. 1, 2, 3. Semuanya ada 3 bagian. Jumlah semuanya ada 3 bagian dan warna hijaunya ada 2 bagian. Maka seperti tadi, kita akan menuliskan di bagian pembilang, kita tuliskan yang warna hijau. Warna hijaunya ada berapa? Ada 1, 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Maka kita tulis di pembilangnya 2. Semuanya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Maka kita tulis semuanya ada 3. Kita tulis 3. Jadi dari gambar ini muncullah pecahan 2/3. 2 berasal dari 2 bagian berwarna hijau, 3, penyebut 3 berasal dari jumlah semua bagian. Ada 3. Jumlah semua bagian ada 3. Yang diarsir berwarna hijau ada 2. 2-nya ditaruh atas sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Selanjutnya untuk nomor 2. Nomor 2 kita lihat. Nomor 2 kita punya bagian putih 1, 1. Berarti bagian putihnya ada 2. Lalu warna hijaunya 1. Kita dibatasi juga dengan garis, maka ini juga 1. Berarti warna hijaunya 2. Jumlah keseluruhan ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Nah, kita bisa menuliskan pecahannya. Kita lihat dulu warna hijaunya. Warna hijaunya tadi ada 2 bagian. Maka kita tulis sebagai pembilang. Pembilangnya adalah 2. Karena warna hijaunya ada 2. Lalu berapa? Jumlah semuanya ada 1, 2, 3, 4. Jumlah semuanya ada 4. Sehingga pecahan ini bernilai 2/4. 2 bagian berwarna hijau dan 4 bagian dari seluruh warna baik putih dan hijau digabungkan semuanya. Jadi 2/4. Ini 4 berasal dari jumlah semua bagian. Setelah ini apa yang dilakukan? Cek bagian penyebutnya. Yang 1 3, yang 1 4. Sudah sama atau belum? Belum sama. Kalau belum sama, kita cari kelipatan dari 3 dan 4. Berapa saja? Kelipatan 3 dan kelipatan 4. Kelipatan 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. Dan seterusnya. Selanjutnya, kelipatan 4. Di kelipatan 4 ini, kita punya apa saja? 4 kali 1, 4. 4 kali 2,
8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. Dan seterusnya. Adakah yang sudah sama? Ada, yaitu bilangan 12. Di perkalian, di kelipatan 3 ada 12, di kelipatan 4 juga ada 12, sehingga kita akan menggunakan 12. Kita tulis dulu biar ingat, ditambah 12. 3 jadi 12. 3 biar jadi 12. Dikalikan berapa? Tadi nih, kali 1, kali 2, kali 3, kali 4. Berarti 3 kali 4. Atas juga dikali 4, pembilangnya juga akan dikali 4. Kalau penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya kali 4 juga. 3 kali 4 sudah ketemu 12. 2 kali 4, 8. Kita tulis di sini 8. Terus selanjutnya 2/4. 4 jadi 12. Guru ganti warna biar mudah dilihat. 4 jadi 12. Maka 4 jadi 12 di perkalian 1, 2, 3. Maka kita kalikan 3. Karena di penyebut kali 3, maka pembilang juga dikali 3. 4 kali 3 sudah ada 12. Maka 2 kali 3, 6. Kita tuliskan di sini 6. Oh maaf, warnanya biar sama. Merah ya. Di sini 6. Hasil dari 2 kali 3. Setelah ini apa yang dilakukan? Tinggal kita jumlahkan 12 penyebutnya. Maka kita tulis 12 sebagai penyebut. Bagian atas 8 ditambah 6. 8 ditambah 6 adalah 14. 14/12. Perlu kalian ketahui bahwa nilai 14/12 ini artinya bagian pembilang lebih besar dari bagian penyebut. Kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, kita bisa ubah ke pecahan campuran atau bisa kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Caranya dengan langsung saja membagi 14 dibagi 12. Dapat berapa 14 bagi 12? Kita bisa pakai poro panggul kalau kalian ragu-ragu. 14 dibagi 12. 14 bagi 12 dapat berapa? Dapat 1. Satunya taruh atas. 1 kali 12. Setelah dapat 1, terus 1 kali 12. 1 kali 12 berapa? 12. Nah, 1 kali 12, 12 taruh di bawahnya 14, lalu
dikurangi 4 dikurangi 2, 2. 1 kurangi 1, 0. 0 di depan tidak usah ditulis. Jadi 14 dibagi 12 dapatnya 1. Satunya kita taruh di depan. 1 bagian. Lalu sisanya 2. Maka kita taruh di atas 2-nya sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya 12. 14 per 12 jika disederhanakan menjadi pecahan campuran adalah 1, 2 per 12. 1 berasal dari hasilnya, 2 berasal dari sisanya 2 per 12. Paham sampai di sini? Ya. 1, 2 per 12 ini juga masih bisa disederhanakan. Bagaimana? 2 per 12. 2 per 12 ini bisa disederhanakan. Bisa kita sederhanakan lagi. Dengan cara apa? Jika ingin menyederhanakan, kita harus membagi. Sama seperti tadi. Kita bagi. Kalau tadi 14 dibagi 12, sekarang 2 per 12 kita bagi dengan bilangan yang sama. Yang sama berapa? 2. 2 bagi 2. Satunya tetap ini ya. 1 tetap kita tulis 1. Lalu 2. 2 ini kita bagi 2. 2 kita bagi 2. Kita bagi 2. Lalu 12 ini juga kita bagi dengan 2. Soalnya yang bisa membagi pembilang dan penyebut dengan bilangannya sama. Yang sama berapa? 2. 2 bagi 2 bisa. 12 bagi 2 juga bisa. 1 yang di depan ini tidak usah diapa-apakan. Cukup tulis saja 1. 2 bagi 2, 1. Maka kita tuliskan 2 bagi 2 hasilnya 1. Kita tulis di atas 1. Per 12 bagi 2, 6. Nah, jadi tadinya 14 per 12 bisa kita sederhanakan jadi 1, 2 per 12. Bisa disederhanakan lagi jadi 1, 1 per 6. Begitu anak-anak untuk soal nomor 2. Kemarin yang jawabannya 14 per 12 tetap Bu Guru benarkan. Yang jawabannya sampai 1, 2 per 12 juga Bu Guru benarkan. Apalagi yang sampai 1, 1 per 6. Ini paling sederhana. Oke. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Soal nomor 3. Kalau tadi persegi panjang, sekarang kita bermain dengan lingkaran. Gambar lingkaran ini. Nah, yang pertama, lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian. 1 bagian berwarna biru dan ada 3 bagian berwarna putih. 1, 2, 3, 4. Semuanya ada 4 bagian. Yang berwarna biru 1 bagian. Maka kita bisa tuliskan 1 bagian berwarna biru ini menjadi pembilang 1. Lalu semua bagian ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian di bawah kita tulis sebagai penyebutnya 4. Karena jumlah semua bagian ada 4. 1 lingkaran ini dibagi menjadi 4. Sehingga ada 4 bagian. Kita tuliskan di bawah 4. 1 berasal dari warna biru.
Selanjutnya beralih ke lingkaran yang kedua. Lingkaran kedua hanya dibagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Hanya dibagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Dan yang berwarna biru ada 1 bagian. Maka kita tuliskan 1 berasal dari warna birunya. Warna birunya yang dikasih warna atau yang diarsir hanya 1 bagian. Sedangkan jumlah semua bagian ada 1, 2, 3. Ada 3. Maka kita tulis di bawah 3. 1/4 ditambah 1/3. Nah, 4 dan 3. Kita samakan penyebutnya. Tadi sudah mencari kelipatan 3 dan 4. Nah, faktor kelipatannya berapa? 12. Maka yang soal nomor 3 juga kita samakan penyebutnya menjadi 12. Maka kita buat 12. Ini juga 12. Nah, 4 jadi 12. Kalikan 3. Ini kali 3. Karena penyebut dikalikan 3, maka pembilang juga dikali 3. Selanjutnya, karena ini 3, biar jadi 12 kali 4. Maka di bagian atas juga dikali 4. 1 kali 3 hasilnya berapa? 1 kali 3 hasilnya 3. Maka di atas atau sebagai pembilang kita tulis 3. Dan di yang belakang atau yang kedua, pecahan kedua 1 kali 4. Berarti 4. Kita tulis 4. Nah, maka tinggal kita jumlahkan. Hasilnya berapa? 12-nya sama. Kita tinggal tuliskan per 12. Lalu bagian atas 3 ditambah 4. 7. 7/12. Nah, sampai di 7/12, kira-kira bisa disederhanakan tidak? Syarat untuk bisa disederhanakan jika 1. Bilangan pembilang, bilangan atas ini atau pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Apakah 7 lebih besar dari 12? Tidak, 7 justru lebih kecil dari 12. Maka syarat pertama tidak perlu disederhanakan. Yang kedua, bisa disederhanakan jika bagian pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Apakah 7 dan 12 bisa dibagi dengan bilangan yang sama? Tidak, kecuali 1. Maka tidak perlu disederhanakan. Karena 7 tidak ada bilangan pembagi dengan 12 yang sama. Sehingga hasilnya cukup 7/12 tanpa perlu disederhanakan. Baik, kita bisa melanjutkan nomor 4. Nomor 4, Bu Guru yakin kalian sudah paham. Ini berapa bagian? Semuanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Warna kuningnya berapa bagian? 1. Maka kita langsung saja
tulis 1. Karena warna kuningnya 1. Semuanya ada berapa bagian? Lingkaran ini dibagi jadi 4. Maka kita tulis bagi 4. Ya, lingkaran kedua yang diarsir ada 3. 1, 2, 3. Maka kita tuliskan 3. Semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6, maka per 6. 1/4 dengan 3/6. 4 dan 6. Kelipatan dari 4 dan 6 itu berapa? Bu Guru mau tuliskan di sini. Kelipatan 4. Kelipatan 4 itu ada 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. Dan seterusnya. Kalau nanti belum ada yang sama, bisa ditambahkan. Kelipatan 6. Kelipatan 6 itu ada 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24. Dan seterusnya. Perlu diketahui kalau 4 ini dikalikan lagi, 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. Nah, misalkan kita punya 12. Yang sama mana? 12. 12. Ini sama ya. 12 dengan 12. 24 juga sama dengan 24. Kalau ada yang sama lebih dari 1, bagaimana? Pilihlah yang paling kecil. Berapa? 12 dengan 24 lebih kecil 12. Maka pilihlah yang perkalian yang kelipatan 12-nya. Jangan yang 24-nya. Kenapa? Karena kalau 24 nanti perlu disederhanakan lagi. Gitu ya. Jadi kalau ada yang sama, kelipatan yang sama, 12 dengan 12 contohnya. 24 dengan 24 ini sama. Pilihnya yang lebih kecil. Kita buat per 12. Karena memilih yang lebih kecil. Ya. Setelah kita tulis per 12, kita lanjut menyamakan penyebut. 4 jadi 12. Kali berapa tadi? 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3. 4 kali 3, 12. Maka di atas juga kali 3. Selanjutnya 6. Jadi kali berapa? Biar 12. Biar 12, 6 kali 2. Maka di atas juga kali 2. Oke, 1 kali 3 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga hasilnya yang ditulis, yang dijumlahkan hanya atas. 3 tambah 6. 9.
12, 12. Langsung saja ditulis per 12. Berarti semuanya 1/4 ditambah 3/6, hasilnya 9/12. Bisakah disederhanakan? Cari. Ada tidak bilangan yang sama membagi 9 dan 12? Bagi 2, 9 nggak bisa, 12 bisa. Bagi 3, 9 bisa? Bisa. 12 bagi 3 bisa? Bisa. Maka kita bisa bagi 3. Ya. 9 dibagi, nah, sebentar. Ini kita bagi 3. 9 dibagi 9 dibagi 3. 12 juga dibagi 3. 9 bagi 3 berapa? 9 dibagi 3 sama dengan 3. Lalu per 12 bagi 3 berapa? 4. Maka bisa hasilnya 9/12 jika disederhanakan menjadi 3/4. Itu. Kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 ini bentuknya persegi ya. Nah, persegi panjang ya. Persegi panjang ini diberi warna hijau 2 bagian. Maka kita bisa tuliskan 2 sebagai pembilang. Karena warna hijaunya 2. Dan semua bagiannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Warna hijau 2 kita tulis di pembilang dan 4 bagian ini kita tulis sebagai penyebut. Selanjutnya yang kedua, semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, yang warna hijau ada berapa? 1, 2, 3, 4. Warna hijau ada 4 bagian. Nah, kita lihat penyebutnya berbeda 4 dan 8. Kita samakan penyebutnya dulu. Kita buat pecahan berapa ini? Kita buat pecahan per 8. Karena yang paling singkat, yang paling dekat, itu pecahan penyebut per 8. Kelipatan yang paling kecil. Oke. 4 kali berapa biar jadi 8? 4 kali 2 jadi 8. 4 kali 2 jadi 8. Lalu 2 kali berapa? 2 kali 2. Jadi 4. Di sini 4 dari 2 kali 2. 8. Biar jadi 8 tetap. Berarti 8-nya sama. 8 kali 1, 8. Maka atas juga tetap 4. Nah, sudah ketemu 4 tambah 4, 8 per 8. Nah, ini bisa disederhanakan tidak? Bisa dong. Nah, 8 dengan 8, maka bisa dibagi langsung. 8 dibagi 8. Berapa 8 dibagi 8? 1.
Baik, pecahan ini hasilnya 1. 2/4 ditambah 4/8 sama saja hasilnya 8/8 atau 1. Baik, untuk pertemuan kali ini bisa dipahami ya. Bu Guru harapkan setelah melihat video ini, kalian bisa lebih paham. Oke, sampai di sini Bu Guru harapkan kalian bisa mencobanya kembali dan Bu Guru harap kamu bisa terus semangat belajar. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.